Dulu nama itu menentukan dan produsen, Tom nama lu nggak komersil, ganti Romi Ali, oh bagus, nggak jalan juga. Tommy Kesri, juara se-Jawa Barat tahun 84, 1984 saya juara se-Jawa Barat, nama Tommy Kesri. Tapi sekarang semua pemeriksa tahu karena album saya ini penyanyi dulu namanya Itok Haskan, Romi Ali, Tommy Kesri, sekarang Tommy Ali. Karena orangnya itu aja. Pertama jenggot saya sama tai lalat nggak ada, saya roba. Jadi itulah saya artinya dunia hiburan ini saya udah 30 lebih tahun. Saya betul-betul terjun di dunia hiburan ini dan banyak suka duka saya. Asik itu ada Mazeka saya. Udah. Terus dilihat juga wajahnya, oh masih ada keturunan. Karena keturunan mana ya? Lo jangan sembarangan, lu ganteng banget orang. Bebeknya. Ya bebeknya nyambung. Oh, Beyok tadi dulu. Dan saya terus terang aja ada misteri cerita. Saya pernah rekaman lagu dia dan lagu itu kesukaan mertua saya. Sebelum lagu dia tadi ya. Jadi saya kasih dia. Terus di setelin di rumah dia. Nanti aku kirim lo. Ini MNC TV lagi top sekarang. Waduh, makanan kita sudah sampai, tinggal nunggu minumannya. Tapi nasi goreng buat Rahul Ali sudah nyampai, tunggu. Jadi Mix platter. ini apa nih? Mix platter. Mix platter. Terus itu makanan cemilannya sudah datang sambil nunggu menu-menu yang lain. Tapi ini luar biasa. Oh, tisu. Dan ini yang saya katakan tadi, saya bahagia apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan, tapi semua ini insya Allah ada keberkahan karena kebersamaan sama orang-orang yang kita cintai. Sambil nunggu yang lain mas ya, yang pesanan-pesanan lain. Sama kopi saya di situ. Kenina, Rahul boleh makan nak? Dimakan ya? Ya. Mudah-mudahan semua berkat. Sambil nunggu menu yang lain, kita mau mencicipi. Oke, permisi izin. Oke. Barokah. Alhamdulillah ya Allah. Makan deh. Silakan makan. Iya. Betul dong, bilang kasihan banget tadi. Dia nggak Berat. mau gemuk-gemuk. Berat. Masnya. Iya. Apa gemeter karena syuting kali Iya, ada tuh. karena syuting. Ini kamu ini Iya, syuting syuting. hari ini Iya. biar ada Hmm. orang tuh nggak tahu loh kapan saya nyanyi, kapan saya kawin, keluarga saya itu saya Iya. baru sekarang. Soalnya ramainya sama Is mulu. Sama Isda. Memang di ini Sama Is kan udah dari sebelum Iya. kawin ya. Oh, jangan iya. saya. Dan terus terang kita nggak ada gosip, tak ada. Iya, maksudnya sama-sama tahu gitu. Iya. Dan suaminya deket sama saya. Dari pertama, aku juga orangnya aslinya iseng banget, suka gangguin orang. Jadi kalau lihat dia diisengin gitu, buat aku tuh biasa aja. Karena kan Nggak ada cemburu kan? nggak ada. Soalnya kan kalau nggak ada bercandaan gitu nggak seru ya. Malah dia kadang-kadang suka aku bilangin, Jadu jangan kaku dong, maksudnya santai aja. Oh, dicopot ya. Karena dia tipe orang yang serius kan kalau di rumah kan. Aku yang isengnya nih yang suka gangguin. Terus nanti aku kirim ke Ivan tuh biar tahu. Dia kata Ivan, ini kalau ganteng Tommy Ali, kirim aja biar DMD tambah bumi. Yaudah deh, awas lo dong. Setelah ulang tahun MNC TV, sorry nih kita makan ya, sorry ya. Sambil nunggu makanan yang lain ya. Iya, benar ya. Goreng pisangnya enak sih. Jadi aku sama dia bedanya tuh 13 tahun. Jangan lu ngomongin dong malu. Iya nggak apa-apa ya, betul ya. Awal pesan apa lagi Ya, nak? makasih ya. Ya enak pesan Abang mau lagi. pesan goreng? Iya pesan ya. Gak usah ya, Nggak usah. Gak usah. Itu aja ya. Baju aja. Kurang enak ya ininya ya, mejanya ya, rendah ya. Rendah ya. Harusnya yang kayu ya. Enggak, harusnya dia tuh itu ada Tinggi ya. enggak kayak sebelah sana, tapi terlalu. Cuma cemburunya sama Sama siapa ya? dulu pernah nggak cemburu sama siapa dia? Dulu sih aku cemburu pertama kawin. Habis itu aku kayaknya nih orang nggak peka-peka juga, udah bodoh deh. Kan aku bukan artis ya. Wajar kan kalau Janu kenapa dia megang-megang, kan biasa kan komplain ya kalau Iya, itu. benar. Pasti umur aku 22 ya waktu kawin. Iya. Kaget, kok dia megang-megang, jadi Janu diem aja sih. Aku kaget dong, terus biasa cium pipi kanan, terus kayaknya Dikasih-dikasih, lebih happy sama orang pada sama aku gitu kan. Terakhir aku ngomong gitu dia malah marah. Ya udah deh. Berarti ini ya sama siapa biasanya kan ada tuh Apa?
cewek-cewek gitu. cemburu biasa nggak ada ya. Aku sih nggak ada gitu-gitu, Karena cuma udah kalau kenal aku semua ya? lihat agak berlebihan karena aku dididiknya agama, Oh, oke. aku kayak "Ih, itu nggak bener dong kayak gitu kan. Ngingetin aja gitu. Ngingetin. Tapi kesini sininya ya udah aku juga oh gitu ya udah deh. Ya udah gue juga gitu deh. Gitu. Ya enggak? Gimik tuh gantian gimik. Iya benar. Ya kan? Sekarang dia cemburu. Heeh. Oh gitu boleh ya gitu. Oh iya benar deh. Minum lagi. Minum lah. Air putih aja. Buat dingin. Tadi suapin pak. Iya, agak romantis sedikit gitu loh. Iya. Harmonis ya kan? Harmonis ya. Apa kaget jadi? Apa kamu panggil beberapa kali papan? Masya Allah, makasih Didi. Enak. Ini apa nih? Sosis mo. Oh, Enak nggak? Bu? enak nih. Makasih ya, Di. Makan tuh. Nah, Mau? enak ya. Kakak fokus banget ini makannya. Iya dia. Batin. Lagi usuh banget kayaknya. Batin. Lalu makan apa nak? Nasi goreng. Goreng Hongkong. Makanan sini banyak enak banget nih. Emang kesukaannya nasi goreng. Iya, Rahul ini cuma nasi goreng. Karena lama di luar negeri nasi gorengnya nggak ada. Makannya di sini. Saya kasihan juga. Iya, asal ayam sih. Menu kesukaan dia ayam. Ayam. Kalau ada ayam dia makan. Kalau makanan seafood kurang deh. Tapi kalau di luar negeri kan agak susah. Tidak apa? Nggak semua cocok Iya. ya kan. Apalagi di Malaysia kan hampir semua tuh India banyak banget Iya. menunya. Ini di dia tengah lagi digilir-gilir ini, di rolling. Iya. Oh iya, benar. Saya belum tahu. Saya bikin gini. Kamu siapa? Di duanya pada nggak ada dua izin. Iya, isi katanya di rolling. Iya di rolling memang. Jadi supaya ada sedikit perubahan Iya. sehingga pemirsa nggak bosan-bosan. Iya benar. Dan juga mereka ini tidak ada liburnya. Setiap hari syuting. Ya, Kasihan. saya aja 3 hari udah Aku tanya ke dari KDI dari 3 orang itu saya kira kamu mau dipakai sebulan bisa. Mau dikontrak salah satu partai teman saya bisa. Emang mereka mau Ya walaupun dia bilang lu jangan lupa ya. Dan uangnya lebih pasti besar itu. minum mereka. Karena mereka udah masuk itemnya DMP di dua. Semalam nggak ada dua izin lagi mau tanya. Udah habisnya sudah. Mungkin habis ulang tahun habis itu kita fokus ulang tahun dulu. Nah, kalau dulu kan audisinya keluar kota ya. Sekarang masih. Masih. Cuma gantian terakhir kemarin di Jakarta. Nyawanya. Kalau kamu kalau dangdut bagus banget. Excited ya. Itu kalau orang kota dia aku pop semua. Ini temanya buat apa Kak? Kak, tut, dituanya tuh. Profile ya, kayak profile Tommy Ali gitu ya. Yang mana? Ini yang ini. Iya. Kebersamaan. Bisa banget, bisa. Mereka kan keluarganya besar. Wih, Jihan masuk Indonesia TV. TV-nya nggak muat. Mau aja gitu nggak muat. Bisa, bisa. Urusan yang dilakuin dia itu. Jadi India yang agak ngetok. Tadi sih kan India nya ngetok. Oh, saya tahu. Terus kedua, dia tuh orangnya untuk berteman tuh asik. Iya. Dia artinya ngurumpi dia suka. Halo pemirsa, masih makan bersama keluarga dan luar biasa bahagia hari ini, bahagia dan kenyang tentunya. Dan tapi kebahagiaan yang hakiki itu saya rasakan saat ini. Tapi ngomong-ngomong, Rahul udah mau pamit nih. Iya. Mau kemana sayang? Mau ke Kemang, mau ke kampus sekarang ada kerjaan. Kuliah jurusan apa dan semester apa? Sekarang bisnis digital, degree, semester 4. Lanjutin lagi kuliah, ya. Kamu kuliah anaknya mudah-mudahan cepat selesai, biar papa nggak capek ngasih. Amin. Ya, kita doakan semoga ini anak saya Rahul Ali Rapsanjani, anak paling tua. Mudah-mudahan cepat selesai kuliahnya, kerjanya berjalan lancar dan cepat dapat jodoh. Udah punya calon belum sih? Punya kayaknya.
Enggak, ngomong aja terus terang nih sama Papa. kandidatnya nggak lulus sensor, jadi lagi nyari lagi nih sekarang nih. Iya. Memang gini ya, di keluarga saya itu istri saya yang menentukan perjodohan anak-anaknya. Jadi saya bilang sama istri saya, pokoknya kalau memang udah datang jodohnya, Rahul bicara sama Papa, insya Allah Papa ridho, dan Papa pun kayaknya udah mau punya cucu nih dari anak Papa. Oke Rahul, kita doakan. Pengennya ntar after kuliah pengen jadi apa? Aku sekarang ini aku masih ngeraba-raba ya passion aku di mana ya. Jadi passionnya dulu. Ya, ada sedikit sebanyak gambaran, emang sedikit tertarik juga di industri kreatif. Tapi just follow the flow lah. Nanti dimanapun emang jalannya aku pastiin aku bakal maksimalin sih. Udah nyaingin papa ya. Hah? Takut merasa tersaingi juga, jadi kayak nggak usah lah. Ya, anak-anak muda begitulah. Tapi sekali lagi Rahul, jangan cepet-cepet lah. Maksudnya jangan lama-lama cari jodohnya. Papa mau lihat nih kayak apa sih calonnya gitu loh. Selama ini dia nggak pernah terbuka sama saya. Selalu mamanya, karena yang ngambil keputusan akhir-akhirnya mamanya juga. Paling terdekat dan ternyaman untuk sharing atau juga ke mama mungkin. Iya, memang mamanya nomor satu lah mengambil keputusan itu. Tapi Yang di rumah juga kan lagi off air. ya satu itu, kedua tapi saya dekat sama anak-anak saya, dekat sekali. Dia kalau ada apa-apa dekat sama, terutama masalah uang. Kalau masalah uang Pak, TF Pak, bensin habis. Ya Rahul ya. Iya. Betul nggak? Ya sekali-sekali lah. Nih, Iya sekali-sekali. serius nih. Iya sekali-sekali. Nah kembali kepada istri saya, betul nggak sih? Ini belum punya pacar nih. Oke nih, tolong dah. Saya mau dengar, mumpung kita duduk bareng-bareng hari ini, sedikit terbuka lah. Oke sayang, nggak pegang sayang. Udah jangan nggak bisa ngomong apa. Ini masih kalau ada apa? Ya. Bener nggak? Ya kalau berteman sama siapa aja nggak masalah. Tapi kalau jodoh kan untuk seumur hidup, jadi harus lebih serius, jangan terburu-buru gitu sih kalau Kalau aku. di bawah sih ada kriteria. Kriteria sih nomor satu agama, terus harus yang aku sih gimana ya? Kayaknya gini deh, kalau ngelihat itu kena di hati gitu loh. Kalau belum kena rasanya kayak nanti dulu lah gitu. Maksudnya berteman aja dulu gitu. Kan masih bisa berteman gitu kalau aku. Tapi kalau udah kena di feeling, perasaan kayak srek, kayaknya nggak ada masalah gitu. Kayak gitu ya. Harus klik gitu di hati. Kalau kriterianya jadi susah karena nggak ada yang sempurna kan. Iya benar. Gitu. Oke Rahul, selamat jalan dan sukses. Hati-hati dalam perjalanan. Alright. Makasih juga untuk MNC. Selamat ulang tahun ya MNC. Semoga sukses terus ke depannya, semakin berjaya di TV di kancah nasional. Alright, thank you. Thank you Rahul. Sukses Rahul. Oke, bye. Bye. Oke. Bye Rahul. Bye. Enak nih makanan ini, Jang? Enak-enak semua. Bener nih. Kira-kira Nina suka nggak dengan pertemuan hari ini? Senang, Senang. happy, bisa ngeluarin waktu sama papa mama. Seru pokoknya. Ya, kalau nggak kan capek kuliah, apalagi sekarang lagi nyusun skripsi. Iya benar. Cepat selesai anakku ya. Hani gimana nih hari ini? Pertemuan kita kayaknya udah mau berakhir nih. Hani senang nggak? Ada suasana. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah banget bisa ketemu bareng jalan bareng, alhamdulillah. Iya. Mamanya grogi ya. Mamanya grogi, nggak biasa soalnya di shoot. Pokoknya hari ini seru, happy, dan nanti kita bisa lebih banyak ngulangin waktu bareng-bareng lagi. Ya. Om boleh challenge sedikit om, mungkin nyanyi, mungkin dari om dulu, anak baru istri mungkin om. Nggak, Kita pengen ngetes nih. kalau dari saya kan biasa nih. Saya ingin nih anak saya yang nomor 2 ini kalau nyanyi di kamar mandi cukup enak nih. Jadi saya ingin tantangan ini, challenge ini, anak saya yang Sabina Azmial ini biasanya nyanyi di kamar mandi terus. Jadi saya ingin hari ini Papa dihadiahkan lagu apa kek. Mudah-mudahan ada kebahagiaan ini menjadi langgeng dan barokah. Oke? Iya. Lagu apa sayang? Nina nyanyi lagu apa aja ya? Iya. Lagu apa ya? Lagu apa ya? Indie aja ya, Nina kan nggak tahu lagu itu.
Bertiga kali ya lebih enak. Iya, bertiga sama mama juga. Gak apa-apa tes, coba tes nanti Dina lanjutin. Coba tes. Lanjut lagunya nanti lanjut. Nggak keluar tidak suaranya Dina. Sedikit. Kalau menggelar apa? Jangan. Menggelegar. Udah lo jangan. Dari papa dari Nggak mau, dari papa dulu deh. Oke. Yang papa tahu lagi lagu India. मुस्कुराने की वजह तुम हो. Lanjut. गुनगुना दे की वजह तुम हो. Dil dari na jaina kumi jaina koi jane. Gak bisa, mama lu. Jelek suaranya. Jangan. Biare. Biare. Iya. Biare. Dah. Thank you. Yeay. Muskurane. Apa artinya? Nggak tahu. Tersenyum. Senyuman. Senyuman, iya. Udah sekian itu aja kali ya. Mama Iya. kayaknya paling grogi. Mama paling grogi nggak bisa ya. Jangan. Ada lagu mama itu. Cek sound aja, cek Nggak, sound soalnya dikit. di rumah juga nggak ada siapa-siapa nyanyi udah Dijat. diinjas. Jadi udah deh udah kena mental. Iya. Ngomong-ngomong, saya nih nggak banyak dekat sama anak saya yang satu ini. Saya mau ingin kiai sedikit ini. Nina, kamu udah punya pacar belum? Enggak ada. Sejauh ini enggak ada. Bener Ji. Iya. Tanya deh emang boleh. Emang boleh. Papa pinginnya. Kalau dibawa panik. Nggak, Papa pinginnya gini di. Kamu selesaikan kuliah ini. Iya. Paling nggak S1 selesai. Iya. Skripsi selesai dengan mudah. Di situ Pak, Nina udah selesai. Kalau ada laki-laki dekat Nina, kenalin sama Papa. Iya, boleh. Kita ikutin jejak Mama. Iya. Tidak ada pacaran. Mm-mm. Kita ya Pendekatan aja. pendekatannya langsung mau serius Iya. seperti Papa dan Mama. Oke. Iya, iya. Terima kasih Nina. Ini serius Iya. ya? Iya, ini serius. Papa ngomong serius ya? Iya, Oke, serius. terima kasih Nina. Iya. Aku masih kuliah belum boleh ya. Belum boleh, iya. Berarti habis kuliah ya? Ya, selesai kuliah, Nina mau pacaran. Sekarang diseleksi. Tidak ada kebebasan Diseleksi. tapi tetap dalam pantauan. Iya. Kalau aku sih ngajarinya berteman banyak-banyak bagus. Nanti supaya bisa menyeleksi mana yang terbaik. Iya, benar. Kalau udah jatuh cinta udah buta, nggak bisa ngeliat lagi. Gak tahu yang baik mana yang enggak. Udah nggak kelihatan buruknya kan. Benar. Nah itu kalau aku ngajarinya gitu. Oke. Pengalaman banget ya. Jadi, ada nggak ada lagunya itu. Mama nggak sempet pilih. Janganlah aku kau goda, tak sanggup ku menahan. Bila sudah bercinta, artinya sudah buta. Oke. Aku mau ada pesan untuk MNC. Sebelumnya terima kasih udah mau kasih kesempatan untuk Papa juga. Semoga nanti selanjutnya MNC bisa lebih berkembang, lebih baik, lebih banyak lagi penontonnya, lebih seru-seru lagi. Pokoknya tetap jaya dan semoga orang-orangnya selalu sehat, bahagia dunia akhirat. Terima kasih. Dan MCTV saya Dah. Tommy Ali bersama keluarga saya, Jihan Nasir istri saya. Ada dong komen dong buat MCTV. Kasih Mama. Iya, mau pesan-pesannya buat MNC TV apa? Pokoknya insya Allah yang MCTV semoga diberikan umur yang panjang, sukses, dan acara-acaranya disenangin oleh penonton Indonesia khususnya. Amin. Iya, Nina, bahasa Arab sedikit dong. udah. Om terusnya udah viral. Om gimana untuk quality time bersama keluarga ini hari ini meskipun sibuk syuting DMD atau yang lainnya mungkin dan akhirnya menyiapkan waktu untuk keluarga di seharian. Ya, sebenarnya udah lama saya ingin melakukan ini karena kesibukan akhir-akhir ini sangat menyita waktu saya dan terus terang kalau saya ikuti kesibukan ini nggak akan ada habis-habisnya. Jadi hari ini saya bilang sama mereka nanti sebentar lagi kan anak-anak mau ulang tahun. Sebelum anak-anak ulang tahun, yaudah kita ketemu dulu deh apa yang perlu dibahas, apa yang perlu dipersiapkan. Jadi hari ini bahagia banget saya bersama anak-anak saya, istri saya yang tercinta. Semoga ini menjadi momen yang artinya bahagia, barokah, dan semoga nanti sering melakukan ini. Karena kesibukan kadang-kadang membuat kita buta, tuli, lupa kalau kita tuh punya keluarga. Keluarga inti yang selalu mendoakan kita, yang mensupport kita.
Jadi hari ini kebahagiaan jangan ditanya lagi. Bahagia sekali saya bisa kumpul sama istri saya, anak saya, Sabina Azmi Ali. Dari Demikian. anak dulu mungkin papa tuh kalau di real life-nya tuh seperti apa sih? Kalau papa sebagai peran papa ya di rumah itu sebenarnya yang pasti dia tegas, selalu mendengar keluh kesah apapun itu, untuk ngambil keputusan pasti kita komunikasi, pasti ada luang waktu untuk komunikasi gitu loh. Dan sebelum papa kerja itu tuh ada ciri khas papa, kayak sebelum kerja atau pulang kerja dia pasti ke kamar anaknya, misalnya anaknya udah tidur atau belum, pasti dia kayak cium anaknya lagi tidur atau sebelum berangkat atau sesudah. Jadi sebisa mungkin pasti papa selalu sih ngeluangin waktu buat anak-anaknya. Jadi kalau sampai saat ini ditanya kurang atau enggak sih, sejauh ini semuanya bisa berjalan dengan baik sih gitu. Dari mana mungkin kan papa bilang jarang di rumah nih karena sibuk. Jadi apa juga bekerja mungkin seperti apa? Ya kalau kesibukan selama itu positif dan dia sebagai kepala keluarga punya tanggung jawab, kalau aku nggak ada masalah dan selalu mendoakan dan mensupport, intinya itu. Tapi kalau dia ada waktu dia juga lebih senang di rumah sih. Dia kalau aku ajak keluar juga dia kayaknya lebih senang di rumah, di kamar nonton bareng sama aku atau sama anak-anak. Nanti sekali-sekali paling keluar. Kadang kalau keluar juga dia tetap lebih senang di rumah. Iya, pasti aku masak ya. Selalu minta masakin ini gitu. Dia pokoknya di rumah apa dia mau pasti aku siapin. Oh ini anak-anak so far bisa nyanyi semua. Mungkin dari Om sendiri kan Om bilang nggak ngarahin tapi terserah anak-anak. Mungkin harus dari keinginan anak sendiri, mungkin dari kalian sendiri pengen mungkin coba sedikit atau Jadi kalau masalah anak-anak saya artinya karena bakat dari saya pasti ada keinginan untuk itu. Sebenarnya saya tidak melarang, nggak ada saya larang mereka, tapi toh akhirnya mereka sibuk dengan kegiatan mereka. Mereka lama artinya di pesantren lama, sehingga untuk untuk ke sana itu hampir waktunya kesita. Jadi kalau mau jadi penyanyi silakan. Tapi saya tahu kualitas penyanyi kan. Untuk jadi penyanyi seperti Papa dulu nggak gampang. Papa SD kelas 3 itu udah nyanyi, nggak pakai musik pun saya udah nyanyi. Dan saya dengar suara saya bagus atau enggak saya tahu. Dan itu memang talenta saya gitu. Jadi saya pikir jangan Nena berat jadi penyanyi itu. Dan tidak segampang yang orang bilang. Tapi kalau mau jadi penyanyi ice-ice apa boleh aja. Tapi itu artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan Sabina mungkin bisa, tapi hanya sebatas bisa. Berarti bisa. Jadi untuk jadi penyanyi yang profesional, yang artinya bisa menasionalkan dia atau jadi penyanyi dimanapun itu nggak gampang. Ngamen kemana-mana jam terbang itu harus ada. Dan itu saya udah lakukan. Sangat berat dan susah. Kalau sekarang jadi di TikTok, di Instagram orang bisa nyanyi. kalau boleh tahu kalau di industri musik dangdut itu udah berjalan berapa tahun hingga saat ini? Saya rekaman dangdut itu banyak kompilasi saya dan banyak suara saya yang tidak tertulis. Dan saya pertama nyanyi bayangin lagu Cinta Hitam Meggy Z. Jadi sakit hatiku takkan terobati. Itu lagu pertama saya rekaman setelah Meggy Z almarhum. Itu tahun 1993, 94 saya udah nyanyi. Dan saya masuk dunia rekaman itu di tahun 94 dan udah nyanyi lagu-lagu seleksi Layar Tancap, udah kemana-mana saya nyanyi. Nah sekitar 30 tahun lebih lah saya berkecimpung dalam dunia saya, sehingga saya memilih warna lagu dangdut Melayu karena saya dari Sumatera. Basic saya untuk Melayu tuh keras banget, besar banget. Jadi dan saya dulu dari pop. Dan mungkin banyak yang nggak tahu, saya tuh ganti nama saya 4 kali. Kalau penyanyi pop siapa? Tommy Ali. Oh wow, tabu. Masa Tommy Ali penyanyi pop? Nggak enak. Nama saya Ito Hasken. Terus Romi Ali, Tommy Kesri, dan keempat Tommy Ali. Karena dulu kita pertama kalau saya Ito Hasken itu nggak mungkin saya nyanyi lagu dangdut. Masa nama Ito Hasken? Dulu nama itu menentukan ya.
Betul, dulu nama itu menentukan. Dan produsen, Tom nama lu nggak komersil. Ganti, Romi Ali, oh bagus. Nggak jalan juga. Tommy Kesri, juara se-Jawa Barat tahun 84. 1984 saya juara se-Jawa Barat. Nama Tommy Kesri. Tapi sekarang semua pemirsa tahu karena album saya. Ini penyanyi dulu namanya Itok Hasken, Romi Ali, Tommy Kesri, sekarang Tommy Ali. Karena orangnya itu aja. Pertama, jenggot saya sama tai lalat, nggak ada. Saya roba. Jadi itulah saya artinya dunia hiburan ini saya udah 30 lebih tahun. Saya betul-betul terjun di dunia hiburan ini dan banyak suka duka saya. Gitu. Dan juga pertama Om ini terutama dengan nama Is tuh akrab banget nih sampai dibicarain juga itu seperti apa sih Om? Jadi Iis Dahlia adalah adik saya, rekan saya, saudara saya, sampai mamanya bilang, Is, ini Tommy artinya bisa diajak jadi teman, bisa diajak jadi saudara. Dan saya sering ke kampung dia dulu. Jadi saya berteman dan semua tentang Iis ceritanya indah semua. Dan dia orang baik, baik sekali sama saya. Dan selalu care sama saya. Dan kami rekaman jalan lagu Gara-Gara Malam Minggu, terus Soroja sampai dibikin sinetronnya Soroja. Dan itu suara saya sama Iis Dahlia. Masih naik bus loh berdua. Iis belum punya mobil, saya apalagi laki-laki. Naik bus itu aduh lucu. Dari Cililitan sampai ke Grogol di Selipi, saya tahu dia ada tempat duduk saya itu saya sediakan buat dia. Begitulah beratnya hidup zaman dulu. Om dan juga kan kalau di gimmick DMD kan Om sering pernah bilang kalau nggak salah, ya aku tahu dong tentang kamu sama Is kan pernah dekat mungkin karena kekerapan kalian apa emang dekat? Enggak, jadi dengan di Is tuh katakanlah saya nggak pernah ketemu dia, misal lama nggak kontak. Jadi pas ketemu itu biar cerita lama itu berkembang dan itu artinya kebersamaan itu nggak pernah hilang dan selalu ada keceriaan, kebahagiaan kalau ketemu dia itu. Dan dia selalu dulu protek saya, Tom, gue denger lo pacaran sama ini. Jadi dia seperti adik sama kakak gitu, dia protek saya. Nah pas saya ketemu istri saya ini sampai saya bilang, Is ini calon kamu serius nih, dan dia nggak ngelarang, dan yang ini dia nggak ngelarang. Kalau sebelum Tom, lu mana aja sih, lu apa lu pacaran nama itu ini. Jadi begitulah, dia orangnya care dan saya artinya sama dia tuh dalam katakanlah seperti adik dekat sekali jadi. Dan itu memang terjadi di antara saya sama Iis Dahlia sehingga sampai sekarang kalau ketemu itu artinya betul-betul ada kebersamaan, kebahagiaan, dan betul-betul seperti saudara. Dan itu artinya tidak pernah hilang dari hati kami berdua. Suami. Kalau untuk sekarang mungkin support dari mama mungkin untuk sampai sekarang menjaga eksistensi suami seperti apa kan? Kesehatan nih. Tidak mudah. Iya. Kan? Kalau Jangan ngomong-ngomong tua nih. kalau aku tuh memang sedikit bawel ya orangnya ya. Terus kritis juga termasuk. Jadi kalau terlepas dia mau jadi penyanyi apa enggak, aku tuh pasti gimana ya, protektif sama dia tuh. Maksudnya gini, nih badan gemuk nih kurusin, nggak suka nih kalau mukanya begini jadi nggak bagus. Jadi aku tuh selalu kepengen dia tuh tampil baik gitu. Aku mau dia tampil bagus, terlepas mau jadi penyanyi atau mau dimanapun pasti aku tuh mau dia tuh tampilnya bagus gitu. Jadi kalau dia tentang lagu juga, kalau lagunya nggak enak, ini nggak enak nih kemarin nih gitu, kayaknya lagunya nggak asik kan. Aku sebagai penonton nih, aku tuh pasti kasih kritik sama dia sepulang dia kerja. Dan saya kalau pulang syuting selalu orang pertama saya telepon dia. Kenapa? Hani gimana penampilan? Bagus Janu. Dan dia artinya menilai saya itu, saya pikir oh benar. Karena sering benarnya dia nilai saya selalu telepon dia. Jadi Hani gimana saya tampil? Bagus Janu, bagus, ganteng kok, bagus, make upnya bagus kok. Dia bilang itu yang make up orang MNC TV. Kali lagi MNC TV make upnya luar biasa. Make upnya keputihan, itu make upnya terlalu keputihan. Kalau nggak baju itu warnanya kayaknya di TV jadi kelihatan gemuk gitu. Tuh aku tuh orangnya kayak gitu. Suka menilai sih pada dasarnya. Pokoknya intinya kalau dia nilai betul-betul tepat
Jadi kalau mau situ mau dinilai sama dia, insya Allah tepat juga. Dan alhamdulillah lah bersama dia ini saya meniti karir sampai sekarang. Allah ridho dan Allah masih memberi saya kesehatan ya sayangnya. Minta doanya dong. Iya dong, insya Allah sehat selalu, sukses, menjadi manusia yang bermanfaat. Amin. Bukan hanya jadi tontonan tapi Iya, jadi iya jadi tuntunan. oke. Oh, tadi kalau yang jauh kan kuliah semester 3 Empat. jurusan Dakwah dan dokumen komunikasi agama dan dakwah juga. Enggak, itu Enggak. puja. Oh puja Oh, ini ini bayar. ya. yang barusan. Oh Oh. iya, bayar doang, bayar. Itu dia ini grafik. Oh, desain grafis. Desain grafis. Dia ngelanjutin tadinya dia komunikasi media di Malaysia. Terus karena dia pekerjaannya di sini lebih banyak menulis apa tadi? Skrip naskah, dia ngambil lagi desain grafik untuk melengkapi gitu. S1-nya. Dia nambah-nambah sendiri. Dia hobi sih emang belajar. Kalau Nina sendiri Kalau aku emang ngambil hukum dan mau serius ke notaris. Jadi nanti iya jadi sekarang lagi skripsi semester S1 lagi nyusun skripsi aja sih. Habis itu nanti insya Allah lanjut ke notariatan gitu. alasan maksudnya kan endingnya akan menjadi lawyer. Heeh. Karena gini sih, pertama aku nanti kalau misalnya nikah, aku biar bisa kerjanya di rumah, bisa mantau anak-anak aku nanti. Jadi kerjanya kalau bisa sambilan lah gitu. Jadi nggak usah harus kemana-mana, jadi bisa stay di rumah. Ya gitu, gitu sih. Bapak gimana supportnya? Meskipun anak-anak beda jurusan tapi Bapak sangat Ya, selama mereka nyaman dan memang itu keinginan mereka, saya akan support mereka. Dan saya selalu mendoakan mereka semoga apa yang mereka cita-citakan tercapai. Dan semoga doa dari istri saya harapkan untuk saya pribadi dan untuk anak-anak saya. Dan semoga berjalan sesuai kehendak saya dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian. ini persiapan kalau menjadi mengisi acara di HUT MNC TV mungkin persiapan seperti apa nih? Ya. Ada persiapan khusus? Saya persiapan khusus tadi olahraga perut harus dikecilkan, terutama saya cukup seminggu saya akan menyesuaikan itu. Dan lagu yang udah dikasih ke saya udah siapkan. Dan lagunya cukup merepotkan karena yang lagi in sekarang Tobola Bale. Dan saya Irfan Hakim ada 2 lagi rekan saya di situ akan membuat heboh di ulang tahun MNC TV itu tanggal 20 nanti. Kenapa heboh? Karena lagu ini lagi in dan paling top sekarang ini Tobola Bale. Dan saya salah satu nanti akan menyanyikan lagu tersebut. Berarti personalnya udah oke ya. Oke. Personal udah oke dan insya Allah ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Untuk menjadi pengisi acara di HUT MNC yang ke-34 Ya. kan? Mungkin ini menjadi bagian first time bagi Om atau seperti apa sih? Aduh ini kan udah lama saya nggak syuting TV ya. Jadi ini menjadi boleh dikatakan demikian first time. Jadi ini agak menjadi tantangan bagi saya. Jadi tantangan bagi saya karena sudah lama saya nggak ngisi acara TV, tapi akhirnya ini diberi kepercayaan untuk ngisi DMD Panggung Rezeki. Alhamdulillah saya menyesuaikan diri, alhamdulillah dengan cepat dan teman-teman di sana support saya dan karena saya off airnya banyak, jadi untuk lagu itu nggak ada masalah bagi saya. Dan alhamdulillah nanti atas izin Allah persiapan saya insya Allah udah matang dan semoga tercapai dengan harapan yang saya inginkan gitu. Om boleh nyanyi sedikit yang akan mungkin yang akan ditampilin mungkin. Yang tak bola balik. Oh tak bola-balik. Refnya aja mungkin. Hei, liatin anak makin gagah, bikin papa jadi suka. Dulu rambutnya kepang 2, sekarang rambut merah-merah. Kakak keliade sekarang tampilnya semakin bergaya. Ada jangan so bergaya tampil depan kakak ini. Kakak jadi jatuh, kakak tak bola balik. Bikin hati susah, lihat ade bergaya. Kakak jadi susah, kakak bikin ade minta. Tidur malam bola balik. Kalau tak lihat ade, aduh Tuhan ampuni. Tak bola balik. Kalau dari Mama mungkin kan kalau udah persiapan udah oke. Kalau dari Mama mungkin untuk fashion. Iya. Buat nanti Kalau untuk fashion sih dia kayaknya walaupun nanti udah disiapin di rumah tetap nanti
disensor lagi di studio ya. Kalau masalah fashion udah diatur sama MNC TV. Iya, MCTV sih biasanya. Karena nggak mungkin saya tampil. Paling aku cuman kurusin badan, terus bikinin vitamin, makanannya yang tinggi protein, kurangin karbo, gitu-gitu aja. Kakak tak bola balik, bikin kakak susah. Iya, gemuk. Aduh mama jantung. Iya, aku udah bilang kalau malam jangan makan. bola balik. Dia ini hobi makan. Perut aku sudah gede, tapi jangan kau khawatir. Insya Allah seminggu kempes, tampilnya bisa sukses. Oke. Apa masukannya harus Iya, ya olahraga aja sama makan malamnya udah stop Saya dulu. mulai malam ini, ya hitung aja ini tanggal 8. Kita tampil insya Allah tanggal 20 insya Allah saya udah mulai nggak boleh makan malam. Satu itu di atas jam 7 saya udah nggak boleh makan. Dan kedua olahraga tetap jalan kaki dan stamina tetap harus dijaga. Begadang jangan begadang. TV kan upsize ya. oh iya Jadi kalau dia lihat merasa segini udah cukup, di TV kan gede. Jadi harus dikurusin, itu aja sih. Pokoknya buat MNC TV, insya Allah sukses. Saya doakan birthday-nya yang ke-34, insya Allah barokah. Semua pengisi acaranya tambah sukses. Oke, Di, doain, Di. Iya, semoga lancar. Amin, amin, amin.